Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back my channel Noiret Bab. Selamat datang di channel Noiret Bab. Seneng banget aku bisa bikin konten lagi buat teman-teman semua. Tapi jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar aku semangat terus untuk bikin kontennya. Spesial kali ini aku akan bahas mengenai tentang fenomena yang lagi viral, yaitu KDRT yang dialami oleh Cut Intan. Mengejutkan semua pihak. Kita akan mengulasnya dan juga pembelajaran apa yang kita ambil dari kejadian dan pengalaman pahit orang lain. Tonton videonya sampai selesai biar kamu gak salah paham, apalagi ngira-ngira bener apa enggak jawabannya. Yuk langsung stay tune aja di konten Noiret Bab. Yang pertama, aku akan bahas mengenai latar belakang Cut Intan yang mengalami KDRT oleh suaminya sendiri. Kita tahu bahwa beberapa hari yang lalu publik dikejutkan dengan postingan Cut Intan, yaitu rekaman CCTV beberapa menit yang memperlihatkan kekejaman suaminya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kita tahu Cut Intan ini baru melahirkan sekitar kurang lebih 1 minggu. Kok bisa cekcok tapi ujung-ujungnya menyakiti fisik pasangannya? Apalagi kita lihat di sosial media mereka tuh couple goals banget, pasangan yang serasi, yang satunya cantik, yang satunya ganteng, punya ketiga anak yang lucu-lucu, tapi itu nggak bisa jadi jaminan. Ini menandakan bahwa KDRT itu bisa dialami oleh siapa saja, tidak mengenal kalangan maupun orang-orang terkenal sekalipun yang kita lihat kehidupan percintaannya sangat sempurna. So guys, aku akan bahas mengenai apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kejadian KDRT yang dialami oleh Cut Intan. Kedua, mengapa KDRT bisa terjadi? Ya, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT memang bisa terjadi pada siapa saja. Terutamanya khusus pada kaum perempuan ini sering banget mengalami dan diperlakukan kekerasan secara fisik maupun verbal atau secara ucapan. Nah, balik lagi, kenapa KDRT itu bisa terjadi? Ini mengacu pada kejiwaan atau perilaku pasangan atau pelaku yang melakukan tindakan kekerasan. Melatar belakanginya karena memang dia memiliki background atau bawaan genetik yang dilatar belakangi dirinya sendiri tuh punya sifat temperamen atau karakternya memang temperamen. Jadi kesabarannya setipis tisu. Apa-apa main tangan, apa-apa emosi. Nah, perilaku ini tuh sebenarnya udah bisa ditunjukin pada saat pacaran atau pada saat PDKT. Pada saat kita melihat kira-kira orang ini tuh tipenya gampang marah, temperamen, atau sabar. Nah, itu sebenarnya warning-warning yang kita lihat itu bisa kita tahu sebelum menuju ke pernikahan, tapi sayangnya tertutupi oleh rasa cinta dan rasa nyaman. Jadi itu semua hal yang kita lihat yang harusnya objektif kita lihat sama si pasangan itu, tapi ketika kita udah nyaman, udah sayang, semuanya tertutupi gitu aja. Jadi jangan sampai kamu mentoleransi ketika dia marah, kamu terima aja gitu dicaci maki, atau kamu terima aja dengan dia main tangan. Karena orang-orang yang memiliki temperamen atau orang-orang yang mudah melakukan kekerasan terhadap orang lain itu akan sulit untuk diterapinya. Jangankan dokter yang bisa merubah, orang terdekatnya dia kayak orang tuanya dia aja belum tentu bisa ngerubah itu. Makanya harus kita waspadai, jangan sampai kita mentoleransi orang-orang yang emang punya karakter-karakter yang lebih mengutamakan dirinya sendiri atau keegoisan untuk dirinya, menomorsatukan apa yang dia mau. Sebenarnya orang melakukan KDRT itu apa sih? Dia pengennya apa sih? Dia tuh pengen membela dirinya sendiri tapi dengan cara yang salah. Dia tuh ingin menunjukkan powernya, kekuatan dia, tapi dengan hal yang gak benar. Jadinya
dia over atau berlebihan untuk membela dirinya sendiri. Padahal apa sih yang harus dibela dari diri kita sendiri? Jangan pakai emosi harusnya sih. Tapi ya memang ada beberapa orang yang harus diterapi dan butuh waktu untuk mengobati orang-orang yang punya keterbelakangan temperamen atau misalkan orang-orang yang suka main tangan. Ketiga, dampak KDRT terhadap korban. Kita tahu korban yang menerima kekerasan dari pasangannya itu akan menjadi momen terberat untuk dilewati dia. Dia akan memiliki memori atau ingatan yang trauma. Nah, kita tahu ya, kenapa orang itu bisa memperlakukan pasangan dengan berlebihan dan justru menyakiti pasangan. Dia ngerasa bahwa pernikahan itu ya kekuasaannya ada di tangan si cowok. Jadi si cowok bisa ngapain aja. Tapi zaman sekarang itu gak bisa cowok seenak jidatnya. Kita juga bisa melawan dengan cara memviralkan atau melaporkan karena sudah ada undang-undangnya. Nah, kita bahas mengenai tentang sisi korban. Korban ini ingatannya pasti akan muncul ketika dia belum sembuh dari rasa traumanya. Merasa dirinya rendah, dia merasa dirinya salah apa, dia ngerasa kekurangan dalam dirinya, kenapa tidak disayang lagi, kenapa diperlakukan seperti ini, dan banyak pikiran-pikiran traveling yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga. Kita tahu kalau misalkan KDRT itu bukan hanya sekali dua kali, pasti ada berkali-kali momen-momen kecil yang diterima oleh si korban. Jadi jangan sampai kamu jadi stuck dalam situasi itu dan sulit untuk keluar. Ya alasannya misalkan ketergantungan finansial, atau kamu ngerasa nanti kalau nggak sama dia aku gimana, kalau nanti masalahnya jadi panjang aku harus ngapain, keluarga juga nggak ada yang dukung. Banyak banget pertimbangan para korban untuk nggak speak up. Nah, sekarang kita harus melawan itu dengan cara memperlihatkan bahwa orang-orang pelaku-pelaku tindakan KDRT ini harus dihukum sesuai aturan yang seadil-adilnya. Jadi nggak ada lagi tuh oknum-oknum pasangan yang seenaknya meng-KDRT-kan si cewek dengan semaunya dia. Jadi bisa kita lawan. Keempat, apa yang harus dilakukan jika mengalami KDRT? Yang harus dilakukan adalah kamu menyimpan bukti atau rekaman, atau kamu datang ke pihak berwajib untuk melaporkan tindakan kekerasan. Tapi kamu harus bisa mengontrol emosimu. Jangan sampai dia atau pasangan kamu tahu kalau kamu akan melaporkan hal tersebut. Bisa-bisa kamu gak dibolehin keluar. Nah, kita harus punya strategi agar memiliki bukti yang otentik atau rekaman suara. Nah, salah satu hal yang membuat kamu kuat adalah kamu cerita sama teman atau keluarga yang mensupport, mendukung kamu. Kamu jangan merasa sendirian, karena bagaimanapun dukungan itu selalu ada untuk kamu, dan kamu meminta perlindungan kepada pihak-pihak yang bisa membantu kamu seperti pihak kepolisian, dan juga ada Komnas Perempuan dan Anak. Kelima, pentingnya dukungan sosial. Kalau ada di sekitar kita atau tetangga kita maupun saudara kita yang ketahuan bahwa dia lagi berantem cekcok sama pasangannya, apalagi sampai ada kekerasan di dalam rumah tangganya itu, kita wajib mendukung dan mensupport mereka. Kita gak perlu jadi pahlawan kesiangan, tapi kita mendengarkan keluh kesahnya, jangan menghakimi, kita tenangkan dulu biar dia gak shock, dan pokoknya keputusan apapun itu ada di tangan dia. Kamu cuma mengarahkan aja. Jangan sampai kamu bergebu-gebu untuk menolong dia, tahu-taunya dia baikan lagi, balikan lagi sama pasangannya. Nanti disangkanya kamu jadi ikut campur urusan orang. Jadi kamu boleh bantu, tapi tidak usah terlalu menyuarakan agar kamu tidak terlihat seolah-olah kamu ingin melaporkan si pasangannya. Tapi bantu untuk menenangkan jiwa dan juga rasa trauma yang dialami si korban itu. Yang terakhir, keenam,
pelajaran apa yang bisa kita ambil dari KDRT yang dialami oleh Cut Intan. Banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil. Salah satunya aku akan memberikan contoh. Kita wajib untuk aware dan terbuka mengenai hal-hal kekerasan yang kita alami, khususnya di hubungan pernikahan. Baik itu kekerasan secara verbal, ucapan, maupun secara non-verbal atau kekerasan fisik. Kita jangan menutupi itu hanya karena ingin terlihat hubungan sempurna. Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT itu bukan aib, tapi kita wajib speak up karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur itu. Kita mempertahankan hubungan hanya demi anak, hanya demi status, yang ujung-ujungnya bakal menambah luka dan rasa trauma kamu semakin dalam. Pokoknya kamu harus berani untuk dirimu sendiri. Bukan berani hanya untuk nanti gimana ya. Kamu berani untuk dirimu sendiri. Dan kamu yakin untuk masa depan kamu akan ada sesuatu hal yang lebih indah ketika kamu keluar dari zona yang membuat kamu trauma dan terus terluka. Kamu gak mau kan terus-terusan jadi binatang yang ibaratnya dikit-dikit dipukul, dikit-dikit dikerasin. Kan kamu manusia, punya perasaan dan juga hati. Jadi jangan mau terus-terusan menyimpan luka itu terlalu dalam. Kasian sama diri kamu, apalagi kalau udah punya anak. Nah, itu dia pembahasan aku mengenai tentang KDRT yang dialami oleh Cut Intan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pengalaman dari orang lain yang membuat kita sadar bahwa kita sebagai perempuan itu berdaya. Kita ini harus berani untuk mengungkapkan ketidaknyamanan atau merasa diri kita ini dirugikan oleh sesuatu yang benar-benar membuat kita sangat terpukul, yaitu ketika di KDRT oleh pasangan kita. Pokoknya semangat terus buat kamu. Kalau kamu nonton video ini juga kamu bisa berbagi pengalaman sedikit di kolom komentar juga boleh. Thank you so much udah nonton video ini. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Mwah.